Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan laporan konsolidasi dengan asumsi terdapat transaksi jual beli barang dagangan antara entitas induk dengan entitas anak. Nah, jual beli barang dagangan antara entitas induk dan anak sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada downstream sales, kemudian yang kedua ada upstream sales. Downstream sales terjadi jika yang menjual itu adalah entitas induk. Sedangkan kalau upstream sales terjadi jika yang menjual adalah entitas anak. Nah, saat induk itu menyusun laporan konsolidasi, maka jual beli barang dagangan ini tidak boleh diakui atau tidak boleh dilaporkan sehingga harus dieliminasi di kolom eliminasi dan penyesuaian saat menyusun laporan konsolidasi. Nah, kalau misalkan transaksi dari jual beli ini ada keuntungan atau laba yang diambil, maka labanya disebut laba belum direalisasi atau unrealized profit, dan laba ini juga nanti harus dieliminasi. Ketika laba jual beli barang dagangan dihapus atau dieliminasi, maka kita harus lihat pengaruhnya ke hak dari kepentingan non pengendali atas laba anak, apakah terpengaruh atau tidak, karena kepentingan non pengendali itu punya hak atas laba dari si anak. Nah, jika entitas anak yang menjual atau upstream sales, maka otomatis yang mengakui laba dari jual beli itu adalah si anak. Sehingga ketika menyusun laporan konsolidasi, laba dari jual beli ini dieliminasi, maka hak laba dari kepentingan non pengendali juga harus kita sesuaikan di jurnal penyesuaian dan eliminasi nanti. Tapi ketika entitas induk yang menjual atau downstream sales, maka laba yang mengakui itu adalah entitas induk karena entitas induk yang menjual, sehingga ketika laba belum direalisasinya dieliminasi, maka tidak akan mempengaruhi perhitungan laba entitas anak karena labanya adalah laba induk dan kepentingan non pengendali tidak punya hak atas laba si induk. Si KNP hanya punya kepentingan terhadap laba dari si anak. Jadi ketika terjadi downstream sales, maka pengaruh laba yang dieliminasi itu tidak akan mempengaruhi perhitungan laba entitas anak. Oleh karena itu, dalam downstream sales, perhitungan kepentingan non pengendali atas laba entitas anak tidak terpengaruh oleh eliminasi dari laba belum direalisasi. Beda dengan kalau jenis transaksi jual beli barang dagangannya itu adalah upstream sales atau anak yang menjual. Nah, perhitungan kepentingan non pengendali atas laba entitas anak kalau upstream sales nanti akan terpengaruh oleh eliminasi dari laba belum direalisasinya. Nah, terkait dengan jual beli barang dagangan ini, maka eliminasi dan penyesuaian yang dibuat ketika menyusun laporan konsolidasi ada 5. Yang pertama, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, laba belum direalisasinya harus kita hapus, baik di persediaan awal dari barang dagangan yang berasal dari jual beli barang dagangan antara entitas induk dan anak, dan juga efek pajak dari penghapusan laba belum direalisasi di persediaan awal. Kemudian yang ketiga, jual beli barang dagangannya juga harus kita eliminasi atau harus dihapus. Kemudian laba belum direalisasi di persediaan akhir yang berasal dari transaksi jual beli barang dagangan antara entitas induk dan anak juga harus dieliminasi. Kemudian yang kelima, pengaruh pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Jadi ini adalah jurnal eliminasi dan penyesuaian yang perlu kita buat ketika ada transaksi jual beli barang dagangan antara entitas induk dan entitas anak. Nah, di video berikutnya akan saya berikan contoh di sesi 2, contoh untuk downstream sales. Di sini induk membeli
barang dagangan dari luar kemudian dijual ke PT anak. Jadi downstream sales, induk menjual barang dagangan ke anak. Kita lanjutkan untuk contoh downstream sales ini di sesi 2. Terima kasih.